Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam talk show inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, momen Idul Fitri selalu dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga sembari menikmati aneka hidangan lesat seperti opor ayam, olahan daging, kemudian kudapan manis. Momen Lebaran, saudara, tentunya perlu untuk menjaga pola makan agar tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Lalu seperti apa kemudian cerdas memilih makanan saat Lebaran? Hal ini akan kita bahas bersama Dr. Rima Januari Putri Ridwan Gani, spesialis gizi klinik dari Pripaya Hospital Hertasning Makassar. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Salam sehat, dokter. Salam sehat. Baik, kita ingin membahas salah satu masalah yang kerap kali terjadi saat momen Lebaran, dokter, yaitu masalah pola makan. Kenapa kemudian di momen Lebaran kerap kali kita seringkali mendapatkan gangguan kesehatan karena tidak bisa menjaga pola makan, dok? Pada saat Lebaran ya. Jadi pada saat Lebaran itu kan memang momen yang sangat spesial. Jadi banyak makanan-makanan yang tersedia dan salah satunya memang makanan yang disediakan cenderung tinggi lemak, tinggi gula. Ya, jadi ini yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Apalagi selama 1 bulan kita berpuasa, tubuh sudah beradaptasi dengan pola makan dengan berpuasa dan pada saat momen Lebaran kita langsung makan makanan yang berlebihan, tinggi lemak, tinggi gula seperti kue kering, santan, seperti rendang, opor. Ya, jadi itu bisa tiba-tiba menimbulkan lonjakan gula darah, ya, lonjakan tekanan darah, juga kolesterol. Baik, jadi perubahan pola makan secara mendadak itu juga sangat bahaya ya, dokter ya. Tadi sempat di-mention ada gula darah, kolesterol, kemudian hipertensi juga ya, dokter ya. Bisa. Itu seperti apa, dokter? Kemudian intensitasnya hingga kemudian bisa kembali terjadi lonjakan gula darah dan kolesterol tadi. Kalau bisa menjadi lonjakan, iya. Jadi kan kalau misalnya kita tiba-tiba mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dalam jumlah yang besar, ya, kemudian makan makanan yang disediakan misalnya tinggi lemak, jenuh, ya, dan kita makan dalam porsi yang besar dalam waktu yang singkat, ya, itu bisa saja mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi dalam waktu cepat juga bisa terjadi lonjakan gula darah. Apalagi memang sebelum ini kita berpuasa 1 bulan penuh, ya, tubuh kita sudah beradaptasi dengan pola makan kita, istirahat selama berpuasa dan berbuka tidak makan makanan yang banyak, ya. Jadi tubuh sudah stabil dengan kondisi seperti itu dan tiba-tiba ada kita makan saat Lebaran, ada kita kan akan bersilaturahmi dengan berbagai rumah dan sediakan makanan-makanan besar, dan kalau kita sekaligus makan makanan tersebut, kue kering berapa keping, makan opor berapa mangkok, kemudian tambah lagi minuman-minuman manisnya. Nah, itu kan banyak gula sederhana, banyak tinggi lemak jenuh, ya, itu bisa beresiko menimbulkan lonjakan gula darah, lonjakan kolesterol, tekanan darah, apalagi kalau yang sudah punya ada faktor resiko. Kemudian cara dokter untuk mengatur agar kiranya gula darah dan kolesterol tidak bisa naik begitu saat momen Lebaran. Oke, jadi caranya ya tetap kita terapkan pola makan gizi seimbang. Jadi menganut isi piringku dari Kemenkes. Jadi tetap relevan ya walaupun Lebaran. Bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang enak tersebut, ya, tetap kita boleh makan, tapi kita pilih misalnya lemaknya itu daging opor, kita pilih yang tidak lemaknya tidak kelihatan. Kemudian kalau ada ayam, pilih ayam yang tanpa kulit. Nah, kemudian ketupat 1 potong, kemudian kue kering cukup 1-2 keping. Ya, kemudian isi piringku, nah kita bagi setengah piring
itu buah dan sayur. Jadi utamakan pada saat kita silaturahmi, kita kita makan ambil sayurnya. Kemudian 1/4 piring karbohidrat, ya bisa diisi ketupat atau lontong atau nasi. Kemudian 1/4 piringnya kita isi dengan protein. Proteinnya tadi pilih ayamnya yang tanpa kulit atau misalnya dagingnya yang tidak berlemak dan ambil kuahnya sedikit. Baik, karena yang pasti yang paling penting setelah berpuasa 1 bulan, tubuh kita butuh adaptasi begitu ya, jangan langsung kalap untuk makan semuanya. Sejalan dengan itu dokter, selain olahan daging, makanan kita juga khususnya di Sulawesi itu selalu identik dengan santan. Dokter, seberapa bahaya kemudian mengkonsumsi santan yang berlebih terhadap kondisi kesehatan kita? Ya, jadi santan itu sebenarnya kan lemak jenuh. Ya, jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya membutuhkan kebutuhan lemak itu 20-30% dari total energi kalori harian kita. Nah, untuk porsi lemak jenuh itu cukup kurang dari 10% dari total lemak harian. Ya, jadi sebenarnya kurang dari 10% sudah cukup. Ya, jadi kalau misalnya berlebih, nah itu jadi faktor-faktor resiko. Ya, jadi penyakit kolesterol. Tapi kalau untuk 1 kali aja nggak apa-apa sebenarnya. Yang berbahaya, beresiko kalau jadi kebiasaan sehari-hari mengkonsumsi lemak jenuhnya kebanyakan. Jadi memang orang yang punya resiko tinggi terhadap masalah-masalah kesehatan tadi seperti kolesterol itu memang lansia kah dokter, atau memang anak muda juga punya faktor resiko yang besar? Jadi sebenarnya faktor resikonya tidak mengenal usia. Jadi faktor resikonya itu bergantung dari kebiasaan makannya bagaimana. Ya, jadi kalau misalnya makannya kebiasaannya sering-sering makan lemak jenuh dalam porsi yang besar tadi, ya itu beresiko. Beresiko, jadi tidak mengenal usia. Iya. Jadi soal kebiasaan mengatur pola makan yang baik-baik. Kita akan bahas lebih jauh saudara soal bagaimana kemudian strategi mengatur pola makan kita saat lebaran. Karena memang di momen lebaran itu kita sering bersilaturahmi dari rumah ke rumah. Banyak sekali godaan ya saudara, nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir,
karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV, independen terpercaya. Kita kembali akan membahas cerdas memilih makanan sehat saat Lebaran bersama Dr. Rima Jadowari Putri Ridwan Gani, spesialis gizi klinik dari Primaya Hospital Hertasning Makassar. Baik dokter, di momen Lebaran tentu ada banyak jenis makanan yang selalu kita sajikan begitu ya untuk menyambut tamu ataupun juga untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Tips memilih ataupun mensajikan menu-menu sehat di rumah dokter agar tetap sesuai dengan pola makan yang baik begitu untuk kita di rumah seperti apa dokter? Ya, jadi mungkin lebih ke tips bagaimana supaya kebutuhan kita tidak melebihi ya. Karena kalau menu-menu yang disajikan pada Lebaran itu pasti menu-menu favorit keluarga, menu-menu favorit kita di daerah Sulawesi Selatan. Yang itu memang pasti khasnya ada ketupat, opor ayam, kemudian daging rendang, ya, kemudian kue-kue kering. Nah, jadi itu saat kita mengkonsumsi makanan-makanan pada saat Lebaran, itu tipsnya itu kita icip-icip aja. Icip-icip aja. Ya. Jadi apalagi kalau kita tahu kita akan bersilaturahmi dengan beberapa rumah, ya mengunjungi kerabat, ya saudara-saudara, keluarga. Ya, jadi kita ambil makanan secukupnya. Ya, utamakan ambil sayur, ya. Atau kalau misalnya kita sudah makan makanan berat, jadi di rumah selanjutnya kita cukup cemil-cemil aja. Misalnya kita pilih kue, ya kue, kemudian pilih 1-2 keping, kemudian hindari minuman-minuman manis. Pilih air putih. Pilih air putih saja dibanding minuman manis ataupun minuman bersoda ya dok. Tapi dok, terkait dengan mindful eating, apakah itu juga berpengaruh terhadap porsi kenyang kita saat makan? Betul sekali, mindful eating sangat bermanfaat ya. Karena mindful eating kita bisa menikmati makanan yang kita sajikan tidak kalap pada saat makan. Kemudian itu memberikan waktu bagi tubuh juga memetabolisme dengan baik tubuh kita, karena tubuh mempunyai waktu untuk memetabolisme dan otak perlu waktu juga untuk mendapatkan respon sinyal kenyang dari tubuh. Nah, kalau kita mindful eating itu sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Tapi apakah benar dokter mindful eating itu juga bisa membuat kita cepat kenyang? Apakah memang benar seperti itu atau cepat seperti kenyang? Jadi lebih ke menjaga tubuh kita lama kenyang. Bukan cepat kenyang, tapi lama kenyangnya. Jadi mindful eating karena kita mengunyah lebih lama, kita menimbulkan perasaan kita senang, kita mensyukuri makanan yang disajikan, yang kita makan, menikmati setiap suapan, ya itu menimbulkan unsur psikologis dan makanan pun punya waktu juga untuk dicerna lebih baik. Tidak seperti kayak kita makan cepat, jadi kunyahnya lebih singkat dan itu memberikan beban waktu bagi lambung untuk menghancurkan makanan itu jadi lebih berat dibanding kalau kita sudah mengunyah lebih lama di mulut. Baik, jadi mindful eating juga sangat dianjurkan ya untuk dilakukan saat momen Lebaran. Salah satu masalah yang serius juga dokter yang bisa dibilang menjadi budaya kita saat hari Lebaran itu banyaknya gorengan. Ini bahaya minyak dari gorengan itu seperti apa dokter? Gorengan ya, kembali lagi ya, gorengan itu kan dari lemak, digorengnya pakai lemak, pasti lemak jenuh ya. Nah, jadi ingat lagi kebutuhan lemak harian kita ya, lemak harian kita kalau lemak jenuh itu cukup kurang dari 10% ya dari total lemak harian. Nah, jadi kalau misalnya lebih dari itu gorengan, lebih kita sudah makan gorengan misalnya
pagi, siang, malam, atau misalnya pada gorengan pada saat Lebaran ya. Ya, itu. Jadi akumulasi gorengannya jadi banyak. Nah, itu akan menjadi resiko tadi kalau kolesterol. Tadi sempat disinggung juga dokter terkait dengan mengkonsumsi minuman manis, apalagi kalau saat Lebaran kan minum manis dan juga soda itu sangat berpengaruh ya terhadap kadar gula kita. Bagaimana sebetulnya dokter untuk kadar gula harian yang ideal bagi tubuh kita? Oke, jadi total konsumsi gula harian, gula tambahan ya, itu maksimal 4 sendok makan saja sehari ya untuk tambahan. Oke, jadi kalau sudah melebihi itu ya itu beresiko kembali ya meningkatkan lonjakan gula darah. Ya, jadi itu sudah ada. Jadi kalau seperti sudah makan kue kering atau cake ya, minuman-minuman manis itu sudah pasti lebih. Porsi harian. Biasanya kan dokter kalau di momen hari raya setelah sholat Idul Fitri kemudian kita pulang kita banyak makan kala berkumpul bersama keluarga. Apakah memang hari raya itu kita juga dianjurkan untuk melakukan olahraga dokter setelah banyak makan di pagi hari? Ya, jadi olahraga itu tetap jadi aktivitas harian kita, jangan sampai terlewat. Ya, jadi apalagi momen Lebaran ini kita mengunjungi banyak sanak keluarga, sanak saudara, kerabat, ya. Jadi olahraga, misalnya kita tidak sempat olahraga karena kita sibuk bersilaturahmi, pulang kampung, ya. Jadi besok setelah Lebaran hari H boleh kita mulai lagi aktivitas harian kita olahraga. Sangat bermanfaat juga untuk kita membakar kalori yang kita mungkin kemarin udah sempat tidak tanpa kita sadari mungkin banyak kita makan, tidak enak menolak dari hidangan keluarga. Iya. Baik, nanti kita akan bahas lagi saudara lebih jauh terkait dengan berapa lama kemudian idealnya pola makan kita bisa beradaptasi setelah 1 bulan berpuasa. Kita akan membahasnya saudara usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir,
Karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Dr. Rima Januari Putri Ridwan Ghani, spesialis gizi klinik dari Pripaya Hospital Hertasning Makassar. Di segmen sebelumnya, dokter, kita sudah belajar terkait dengan menjaga pola makan sehat selama momen Lebaran. Dan di segmen kali ini kita ingin bermain games, dokter. Nanti bisa pilih salah satunya ya. Ada 2 pilihan yang akan saya sebutkan. Nanti langkah terbaik yang bisa kita lakukan nanti dokter boleh jelaskan juga. Oke, yang pertama dokter, kita mulai. Makan sedikit tapi berkali-kali atau makan banyak tapi sekaligus? Makan sedikit berkali-kali, tapi paling penting kalau makan sesuai jadwal. Sesuai teratur. jadwal. Pagi, siang, malam sesuai Sesuai jadwalnya jadwal. teratur. Jadi jangan balap pagi, kemudian siangnya di skip, malamnya juga di skip. Itu Iya. nggak baik ya dokter ya? Iya. Baik. Makan buah sebelum menu utama atau langsung makan hidangan bersantan? Oke, jadi makan buah sebelum utama. Jadi makan buah sebelum makan menu utama itu bisa membantu kadar gula darah kita atau seperti apa, Ya, dokter? salah satunya itu. Dan salah satunya juga buah itu membantu kita untuk mencegah makan berlebih pada saat makan utama. Baik, Ya. jadi lambung kita udah terisi setengah, kemudian diisi lagi dengan makanan Betul. utama. Apalagi Baik. buah itu tinggi serat. Jadi sangat baik juga untuk usus ya dokter. Betul ya. sekali. Baik, selanjutnya dokter, air putih setelah makan atau minum manis saat makan? Minum air putih. Setelah makan atau minum manis setelah Minum manis makan? minum air putih dong. Minum air putih jauh lebih Iya. bagus ya dokter ya. Air putih tetap yang utama. Baik, air putih yang utama. Kemudian selanjutnya dokter, mencicipi semua menu sedikit atau memilih satu menu tapi dalam porsi besar. Tadi sudah dijelaskan sama dokter. Kemudian berjalan santai setelah makan atau langsung duduk dan rebahan? Oh, berjalan santai. Berjalan setelah santai. makan. Itu efeknya apa dokter untuk kesehatan kita? Dibanding duduk dan baring. Iya, jadi dengan berjalan kita akan memberikan efek kalori pada tubuh kita. Jadi ada output. Dibandingkan kalau misalnya kita habis makan, kita langsung duduk apalagi berbaring. Nah, itu salah satu bisa beresiko naik asam lambung. Naik asam lambung. Iya. Nah, itu memperlambat juga proses penyerapan. Jadi Baik. sangat dianjurkan kita setelah makan, kalau nggak kita duduk atau jalan-jalan santai kecil-kecil aja setelah makan. Baik, jadi kalau semisal kan biasanya kita kalau sudah makan udah langsung rebahan main gadget, itu bahaya banget ya iya. dokter ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dokter, menikmati makanan pelan dan sadar porsi atau makan cepat karena banyak pilihan menu. Makan pelan. Sama mindful eating Mindful tadi ya eating, dokter. sadar porsi. Jadi lebih baik kita makan pelan, ambil memang makanan yang kita suka, kita pilih, ambil porsi dalam porsi yang cukup dan pelan-pelan makannya. Pelan-pelan makannya itu Iya. jauh lebih baik. Kalau semisal dokter dalam hari raya Lebaran ini kita sudah terlanjur kalap makan banyak, bagaimana kemudian cara menyiasati keesokan harinya dokter? Oke, jadi jangan panik ya. Jangan panik, terus tidak usah anggap balas dendam jadi besoknya berpuasa lama atau tidak makan sama sekali ya. Jadi cukup kembali ke porsi makan, pola makan seimbang. Ya, pola makan seimbang, kembali atur pola makannya, teratur pagi, siang, malam dengan mengutamakan isi piringku dengan porsi yang secukupnya. Ya, dengan tadi dibagi 2, kemudian 1/4 hewani dan protein dan karbohidrat.
kemudian utamakan buah dan sayur, kemudian minum air putih. Minum air putih. Jangan lupa minimal 8 gelas sehari. Olahraga, aktivitas ringan sedang, sesuaikan dengan intensitas dan kemampuan. Minimal 30 menit. Minimal 30 menit Minimal sehari 30 olahraganya. menit sehari. Banyak yang memilih dokter kemudian untuk puasa sunnah setelah hari raya Lebaran. Apakah itu memang baik untuk kesehatan kita atau baik seperti sekali. Ya, jadi dalam Islam kita juga sudah ada puasa sunnah setelah Ramadan, dan dari segi kesehatan itu juga baik sekali juga bagi tubuh kita untuk kembali menstabilkan metabolisme tubuh kita yang mungkin saja kemarin pada saat Lebaran kita kalap berlebihan. Itu juga bisa menjadi salah satu jeda momen untuk mengistirahatkan kembali tubuh kita dari kemarin. Untuk memilih waktu puasa sunnahnya itu yang ideal berapa hari setelah Lebaran, Dok? Berapa hari setelah Lebaran itu kan dari kalau tidak ada jedahnya, tergantung dari kemampuan dari setiap orang. Yang penting adalah bagaimana pun itu mengatur pada saat dia berpuasa. Dia tetap sahur dan tetap kembali berbuka dengan porsi yang seharusnya. Dengan porsi yang seharusnya dan kebutuhan serat juga harus terpenuhi ya, Dokter. Tetap utamakan sayur, buah, kemudian berbuka cukup air putih dengan buah, misalnya kurma yang mengandung elektrolit yang bisa mencukupi kebutuhan tubuh pada saat berbuka. Tidak juga kalap, misalnya langsung minuman manis, makan makanan gorengan atau es buah dengan berbagai macam jenis, kue berbagai macam jenis. Nah, itu tetap salah juga. Tetap salah juga. Bahas soal kue, Dokter. Seringkali anak-anak kita di hari raya Lebaran itu makan kue manisnya banyak sekali, Dokter. Bagaimana cara mengatur ataupun juga mengatur pola makan mereka agar kue-kue Lebaran ini tidak banyak dikonsumsi oleh anak-anak kita? Jadi kan kalau kita Lebaran banyak sekali disediakan kue-kue cantik-cantik lagi model-modelnya, kelihatannya menarik. Nah, tipsnya ya kita duduk jauh dari kue tersebut. Ya. Jauhkan toplesnya ya. Kita duduk jauh dari itu, jadi agak-agak segan mengambilnya. Kemudian pada saat silaturahmi, fokus pada silaturahminya. Berbincang-bincang kekeluargaannya, bukan pada makanannya. Nah, apalagi kalau kita sebelumnya sudah makan makan utama, sudah mengunjungi beberapa rumah dengan beberapa macam makanan-makanan. Ya, jadi kalau sudah kita rasa cukup, jadi kita batasi. Baik, tutup toplesnya, jauhkan toplesnya. Iya, kita duduk jauh-jauh dari toples supaya kita tidak tergoda. Baik, sejalan dengan itu, Dokter, di momen Lebaran biasanya banyak yang mengkonsumsi suplemen ataupun juga obat herbal. Apakah itu memang tetap aman, Dokter, untuk menjaga kolesterol dan gula darah? Suplemen dan herbal ya, mungkin kita kembali lagi ya, lihat suplemennya apa, obat herbalnya apa. Ya, kalau memang sudah masuk BPOM dan sudah memang itu sudah diindikasikan oleh dia, ya kalau sudah diindikasikan oleh dokter ya boleh. Tapi kalau tidak, maksudnya dari keputusan sendiri, saya belum bisa ini ya. Baik. Kemudian, Dokter, ketika hari Lebaran tiba, cara untuk mengidentifikasi tubuh kita bahwa ini sudah masuk dalam tahap kolesterol yang berlebih ataupun juga gula darah yang berlebih, bagaimana cara mengidentifikasi kondisi tubuh kita sendiri, Dokter? Sebenarnya tubuh sudah punya sinyal ya. Tubuh sudah punya sinyal, kalau kita kekenyangan itu sudah sinyal. Udah cukup, kita udah sinyal, udah rasa penuh, udah kita mulai batasi makan kita. Nah, yang bahaya kalau memang kita nggak bisa membatasi, tubuh sudah rasa udah kenyang nih, tapi lidah kita, mata kita masih tergoda dengan makanan yang ada di depan. Nah, itu yang kita perlu antisipasi. Jadi perlu kesadaran diri penuh memang. Ya, jadi cukup minum air putih, atau kalau memang tidak enak sama tuan rumah, cukup diicip aja. Baik, langkah pertama, Dokter, yang bisa dilakukan apalagi di momen Lebaran itu kalau sudah terlanjur kolesterol naik, gula darah naik, hipertensi juga sudah terlanjur naik, cara untuk bisa agar kiranya bisa kembali terkontrol begitu, seperti apa, Dok? Jadi buat seseorang yang memang sudah punya faktor resiko penyakit sebelumnya seperti diabetes atau dislipidemia, kolesterolnya tinggi, atau hipertensi, ya. Jadi pada saat Lebaran memang harus mulai dijaga makannya. Beberapa makanan-makanan tertentu sebaiknya dihindari, atau kalau nggak bisa dihindari ya diicip aja. Ya, beda dengan yang tidak punya faktor resiko. Ya, jadi sebaiknya dibatasi. Ya, jadi jangan sampai
karena tidak bisa menjaga makannya, setelah lebaran malah naik gula darahnya, naik tensinya, naik kolesterolnya, muncul gejala, keluhan. Jangan sampai setelah lebaran justru ke dokter karena ada keluhan. Ya, jadi sebaiknya kita menghindari. Baik, Iya. terakhir dokter, Iya. satu pesan kunci agar kiranya kita bisa menikmati hidangan saat momen lebaran, tidak melewatkan momen kebersamaan itu dengan tetap menjaga pola makan sehat. Silahkan dokter. Baik. Jadi momen lebaran itu momen yang spesial bagi seluruh umat muslim. Momennya kita bersilaturahmi, bertemu semua dengan sanak saudara, bermanfaat. Ya, jadi makanan sebenarnya bukan jadi penghalang. Ya, intinya adalah batasi porsinya, nikmati makanannya, batasi porsinya. Ya, sadari kebutuhan, dan jaga pola makan, jaga kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih banyak Dr. Rima Januari Putri Ridwan Ghani, spesialis gizi klinik. Terima kasih juga untuk Primaya Hospital Hertasning Makassar. Tadi dokter sempat bilang batasi porsinya agar kita bisa menikmati makanannya dengan baik ya. Salam sehat dokter. Salam sehat. Baik, terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.